Di menara penuh misteri ini, Cha Jin-hyuk kembali membuat kejutan. Dengan kekuatan demonic energy, ia melakukan sebuah eksperimen gila. Sesuatu yang belum pernah dicoba siapapun sebelumnya. Dan hasilnya, Vulcan sang Spirit Master berevolusi menjadi Demon Soul Soldier pertama. Tapi, apakah ini benar-benar kemenangan? Atau justru kesalahan terbesar Cha Jin-hyuk sebagai Necromancer? Bagaimana keseruan selanjutnya? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut dengan Baal yang hendak memberikan sebuah quest kepada Cha Jin-hyuk. Quest dari seorang demon. Ini adalah kesempatan emas kita, bajingan. Seru Vulcan dengan penuh gairah, matanya menyala tak sabar. Cha Jin-hyuk pun sempat terkejut karena Baal. Lalu sebuah panel melintas di hadapannya. Baal Quest, Peak of All Evil Baal memberikan Anda sebuah quest. Syarat quest, buatlah nama Anda bergema dan terkenal di seluruh penjuru menara sebelum Anda menginjak lantai ke-100. Penalti jika gagal, Anda akan dipaksa memulai pelatihan untuk menjadi apostel dari Baal. Hadiah jika berhasil, Baal akan memberikan Anda resep untuk apapun yang Anda inginkan. Pembayaran kontrak berjabat tangan dengan Baal. Mata Cha Jin-hyuk melebar, jantungnya berdegup lebih kencang. Hadiah itu bukanlah hal biasa. Resep apapun yang diinginkan, sebuah pengetahuan mutlak dari seorang demon yang berarti tanpa batasan, tanpa kekangan. Namun syaratnya begitu berat. Jika ia gagal, maka ia akan kehilangan kebebasannya dan menjadi pengikut Baal. Meskipun demikian, peluang langka semacam ini tak mungkin ia lewatkan. Dengan tatapan penuh tekad, Cha Jin-hyuk mengulurkan tangannya. Ia menerima quest tersebut, menjabat tangan Baal. Panel lain pun muncul. Peak of All Evil tersenyum sembari berjabat tangan dengan Anda. Tak lama kemudian ketika Jin-hyuk hendak keluar dari bar, Haryu bertanya, "Apakah kau berencana langsung menuju lantai 2? Cha Jin-hyuk lalu menjawab, "Tidak. Aku akan mencari seseorang bernama Kim Sung-tae dan menangkapnya untuk diinterogasi." Setelah keputusan itu diutarakan, ia segera memerintahkan Vulcan, "Temukan bocah bernama Sung-tae itu." Vulcan bertanya, "Apakah Cha Jin-hyuk tahu di mana anak itu berada?" Lalu Cha Jin-hyuk menjawab, "Aku sudah menanamkan Spirit Soldier padanya. Meski ia bersembunyi sejauh apapun, aku yakin dia masih berada di lantai pertama." Tanpa membuang waktu, Vulcan pun mengangguk dan segera bergegas untuk melaksanakan perintah tersebut. Cha Jin-hyuk melangkah perlahan, mengajak Haryu berbincang sembari berjalan. Ada sesuatu yang ingin ia gali lebih dalam tentang topeng Dokaebi. Haryu pun mulai menjelaskan sembari mereka berjalan. Singkatnya, topeng tersebut adalah artefak yang memungkinkan pemakainya untuk membangkitkan dan memanfaatkan bakat Dokaebi yang terpendam dalam diri mereka. Bukankah bakat dari Dokaebi biasanya berkaitan dengan charm dan juga kekuatan supranatural? Tanya Cha Jin-hyuk. Haryu mengangguk lalu menambahkan penjelasannya. Ia sendiri memiliki bakat yang berhubungan dengan kekuatan supranatural, yakni kemampuan foresight, sebuah pandangan ke masa depan. Foresight? Itu agak disayangkan, gumam Cha Jin-hyuk dengan nada yang seolah menyesal, berharap Haryu memiliki bakat yang lebih bisa mendukungnya dalam pertempuran nyata. Tatapan Haryu langsung terarah padanya, seakan meneliti setiap gerak-geriknya. Cha Jin-hyuk menoleh, merasa heran. "Kenapa menatapku seperti itu?" tanyanya. "Tidak ada apa-apa," jawab Haryu. Meskipun dalam hatinya ia menganggap Cha Jin-hyuk memiliki cara pandang yang agak aneh. Kemudian Haryu melanjutkan ceritanya. "Dulu, orang-orang dari luar desa berjalan berhari-hari hanya untuk memohon agar kami menggunakan bakat ini. Mereka semua datang mencari sang elder, satu-satunya yang melatih kemampuan foresight. Alasannya sederhana, kebanyakan dari mereka takut akan masa depan, takut pada apa yang mungkin menimpa mereka, dan melakukan apapun untuk menghindari takdir." Cha Jin-hyuk mendengarkan dengan tenang lalu berkata dingin, "Kenapa harus dihindari? Jika ada sesuatu yang benar-benar pantas dikhawatirkan, bukankah lebih mudah untuk menghancurkannya saja?" Kata-kata itu membuat Haryu terdiam sejenak lalu tersenyum samar. Ia merasa lega karena justru dengan pemikiran semacam itulah bakat miliknya bisa sangat cocok berada di sisi Cha Jin-hyuk. Haryu pun menambahkan dengan nada penuh keyakinan, "Bakatku bukan sekadar foresight, ini adalah battle foresight. Kemampuan khusus yang benar-benar difokuskan untuk pertarungan." Ia menatap Cha Jin-hyuk dengan penuh harap lalu bertanya, "Bagaimana?
Aku berguna? Bukan? Namun tiba-tiba Cha Jin-hyuk meraih Haryu ke dalam pelukannya sambil berseru lantang. Sempurna. Ia benar-benar merasa bahwa Haryu adalah sekutu terbaik yang pernah ia temui. Dalam hatinya, Jin-hyuk bergumam penuh keyakinan, Sword Star, Bow Star, The Great Thief, dan Godly Spear. Jika itu adalah Nine Star yang menguasai seni pertempuran, maka aku mungkin benar-benar punya kesempatan saat mereka semua saling berhadapan. Wajah Haryu seketika memerah, matanya berkedip kebingungan. Namun di balik itu ia merasa terharu dan berterima kasih pada Cha Jin-hyuk. Lalu sebuah panel melintas di hadapan mereka. Peak of All Evil mengambil gambar. Nine-Tailed Fox berdecak. Cha Jin-hyuk mendongak, wajahnya sebal dengan tatapan tajam, lalu meneriaki Baal. Pengguntit! Ia segera mengusir Baal. Sementara Haryu justru terlihat bahagia. Ia merasa senang karena bisa dianggap berguna. Cha Jin-hyuk pun tersenyum tipis, lalu menambahkan dengan nada penuh ketegasan, tenang saja, kau akan mendapatkan imbalan dari topeng ini. Dan aku pasti akan membantumu membalaskan dendammu. Kisah bergeser. Di suatu tempat, Vulkan masih berusaha keras menenangkan Sung Tae. Bocah itu memberontak, ketakutan, sementara Vulkan menjelaskan dengan nada datar, rekanmu sudah meninggalkanmu, dia kabur. Vulkan menunduk, mendesah berat. Ia benar-benar kesulitan menahan Sung Tae tanpa harus menghabisinya. Sungguh merepotkan keluhnya. Tiba-tiba langkah berat terdengar. Cha Jin-hyuk datang dengan tatapan tajam. Apakah kau berhasil menangkapnya, Vulkan? Tanyanya dingin. Vulkan segera menoleh, berteriak sebal. Dari mana saja kau? Hah? Kau tahu betapa sulitnya menahan anak ini tanpa membunuhnya. Cha Jin-hyuk menyeringai tipis lalu melangkah mendekat. Heh, jadi kau berusaha kabur ya? Katanya sambil menarik pedangnya dari sarung. Dengan isyarat ia menyuruh Vulkan menyingkir. Pedang itu lalu ditancapkan dalam-dalam ke batang pohon, bunyinya bergema menusuk telinga. Cha Jin-hyuk mengangkat pedang Sung Tae, memandangnya dengan tatapan mengerikan. Mau aku letakkan di mana? Tanyanya dengan suara rendah penuh ancaman. Kemudian ia mendekatkan bilah itu ke arah bocah yang gemetar ketakutan. Baiklah, aku bisa menempatkannya di tanganmu atau di perutmu. Tatapannya kian mencekam. Itu semua tergantung pada bagaimana kau menjawab pertanyaanku. Cha Jin-hyuk menatap Sung Tae dengan dingin. Tatapannya menusuk seakan mampu merobek pertahanan mental bocah itu. Dengan suara berat, ia memerintahkan, ceritakan padaku semua yang kau tahu tentang Guild White Swallow. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Cha Jin-hyuk melonggarkan cengkeramannya dan dengan tenang membiarkannya pergi. Vulkan yang menyaksikan hal itu tak bisa menahan diri untuk bertanya, kenapa kau membiarkannya lolos begitu saja? Cha Jin-hyuk melirik sekilas lalu menjawab dengan nada datar. Aku tidak butuh dia lagi. Aku akan langsung mendatangi guildnya dan menghancurkannya. Yang membuatku heran hanyalah guild-guild yang berafiliasi dengan Holy Kingdom. Ada banyak kelompok kecil yang bekerja di bawah bayangan mereka. Dari lantai 10 hingga lantai 200, guild-guild kecil itu bertebaran. Dan aku akan membasmi mereka semua. Karena itu akan membawa keuntungan besar bagi kita. Haryu mengerutkan kening lalu bertanya lirih. Apa ini ada hubungannya dengan quest dari Baal? Betul sekali, jawab Cha Jin-hyuk. Ia menambahkan, jika aku bisa menghancurkan guild yang dipengaruhi oleh pelon bersaudara, itu akan menjadi langkah besar untuk menyelesaikan questnya. Karena itu, kita akan segera bergerak menuju lantai 10. Adegan berpindah. Lantai 2, sebuah zona aman. Hiruk-pikuk orang-orang memenuhi udara, namun yang paling ramai adalah desas-desus tentang seorang pria. Mereka saling berbisik, katanya dia berhasil menghentikan monster wave bersama 2 orang lainnya. Di saat pembicaraan itu semakin ramai, portal memancarkan cahaya. Dari dalamnya keluar Cha Jin-hyuk bersama Vulkan dan Haryu. Kehadirannya membuat kerumunan terhenyak. Mata mereka membelalak saat melihat sosok itu mengenakan topeng hantu. Keributan segera pecah. Benarkah dia yang menghentikan monster wave? Seru seseorang. Apa benar dia Cha Jin-hyuk? Siapa sebenarnya namanya? Tanya yang lain penuh penasaran. Cha Jin-hyuk sempat berpikir sejenak. Ia ingin mengungkapkan nama aslinya agar quest dari Baal bisa lebih cepat terselesaikan. Namun, ia merasa waktunya belum tepat. Akhirnya ia maju selangkah, suara beratnya menggema di tengah kerumunan. Namaku adalah Ghostfest. Cha Jin-hyuk berjalan melewati kerumunan itu. Suara riuh masih terdengar di belakangnya.
Seorang pria mencoba memberanikan diri untuk bertanya lebih detail tentang siapa sebenarnya dirinya. Namun sebelum kata-kata itu selesai, temannya segera menahan dengan nada waspada berasumsi. Jangan-jangan dia sudah melakukan kejahatan sebelum datang ke menara. Asumsi itu tidaklah aneh. Mereka pernah mendengar banyak kasus orang-orang dari bumi yang berusaha melarikan diri dari dosa dan hukuman mereka dengan bersembunyi di dalam menara. Cha Jin-hyuk hanya melirik singkat pada kedua orang itu, lalu bergumam dalam hati, di dalam menara menyembunyikan wajah ataupun identitas adalah hal yang lumrah. Justru dengan begitu, aku bisa lebih mudah menarik perhatian. Kabar tentang wave yang kuhadapi, ditambah topeng ini, sudah cukup membuat mereka terus memperhatikanku. Dengan tatapan penuh maksud, ia kemudian menoleh pada Volkan. Ayo, kita keluar ke zona aman. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Saat beberapa orang mencoba menghentikan langkahnya, tubuh Cha Jin-hyuk sudah lebih dulu menghilang, berteleportasi ke lokasi lain. Cahaya portal berpendar, Cha Jin-hyuk muncul di sebuah tempat baru. Panel segera terbuka di hadapannya. Selamat datang di lantai 2. Tak berhenti sampai di situ, panel lain pun muncul. Tolong selesaikan misi berikut untuk melanjutkan ke lantai selanjutnya. Kalahkan kobold sebanyak 10. Kalahkan kobold warrior sebanyak 10. Cha Jin-hyuk menyipitkan mata lalu menoleh pada Volkan. Quest ini kupercayakan padamu. Vulkan menatapnya dengan curiga, lalu bertanya dengan nada setengah kesal. Jangan bilang kau mau aku menyeret semua makhluk itu hidup-hidup untukmu? Cha Jin-hyuk hanya menyeringai kecil. Kalau bisa, lakukan bersama Haryu. Aku sendiri harus melakukan eksperimen dengan demonic energy. Ia menambahkan, pastikan kau kembali dengan cepat. Jika terlambat, kau akan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan hasil eksperimenku. Vulkan menghela napas panjang, kemudian berbalik bersiap berburu. Sebelum melangkah jauh, ia masih sempat memperingatkan, jangan gegabah. Jangan gunakan semua demonic energy itu sebelum aku kembali. Setelah itu terlihat Cha Jin-hyuk berdiri terpaku, tidak menyangka bahwa dirinya mampu mengendalikan demonic energy dengan cara seperti itu. Ia segera mengaktifkan cincin yang ia kenakan, berusaha mengukur seberapa besar performa dari salah satu four great species, kekuatan murni yang berasal dari demon. Di tengah keterpukaunya suara Haryu terdengar memanggil, Cha Jin-hyuk, ada kobold di semak-semak. Tiba-tiba makhluk itu melesat keluar dengan kecepatan buas, langsung menerjang ke arah Cha Jin-hyuk. Namun bukannya gentar, Cha Jin-hyuk justru menyeringai, penuh kegirangan. Bagus, aku bisa mencobanya sekarang. Ia mengangkat tangannya lalu melemparkan energi pekat nan gelap. Demonic exposure. Kilatan energi iblis melesat. Kobold itu berusaha menghindar, tubuhnya bergerak lincah. Namun Cha Jin-hyuk tidak memperdulikannya. Karena serangan itu bukanlah serangan yang membutuhkan benturan untuk melukai. Tubuh kobold itu tiba-tiba mulai retak. Garis-garis hitam menyebar seolah tubuhnya sedang dihancurkan dari dalam. Haryu terperanjat, suaranya bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Cha Jin-hyuk menjawab dengan tenang namun penuh tekanan. Demonic energy adalah kekuatan yang ganas. Mereka yang tidak memenuhi syarat mustahil menahannya. Sesaat kemudian tubuh kobold itu hancur berkeping-keping meski ia hanya terkena sedikit goresan dari energi iblis itu. Cha Jin-hyuk mengangkat tangannya menangkap jiwa kobold yang tercerai, tatapannya tajam, penuh rencana. Jika aku bisa menyuntikkan demonic energy ke dalam sebuah spirit soldier, maka prajurit roh yang lebih kuat akan terlahir. Ia pun segera memulai eksperimennya. Spirit soldier dipadukan dengan demonic energy. Namun, seketika jiwa kobold itu tampak hampir hancur, rapuh menahan tekanan. Cha Jin-hyuk mendesah pelan lalu berpikir, sepertinya jiwa kobold tidak mampu menahan energi ini sepenuhnya. Dengan cepat ia menyesuaikan kepadatan demonic energy, ia turunkan dari 10 menjadi 1. Dan akhirnya hasilnya tampak jiwa kobold itu berhasil menyatu, menjelma menjadi spirit soldier baru, lebih kuat, lebih kokoh dibanding sebelumnya. Kamu berhasil! Seru Haryu penuh semangat. Ia menatap Cha Jin-hyuk dengan takjub, mengira proses itu begitu sulit dan melelahkan. Namun berbeda dengan anggapan Haryu, Cha Jin-hyuk justru mengernyit heran. Ia merasa sebaliknya. Sulit? Tidak. Ini bahkan jauh lebih mudah dari yang kubayangkan, batinnya. Fakta bahwa hanya segelintir makhluk selain ras demon itu sendiri yang mampu menahan demonic energy murni membuat Cha Jin-hyuk yakin tak seorang pun tahu betapa sederhananya seni mengendalikannya. Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar. Vulkan yang baru saja menyadari hasil eksperimen itu melangkah mendekat. Tatapannya penuh keterkejutan sekaligus kagum. Luar biasa. Sepertinya sudah bisa digabung dengan sempurna.
Spirit Soldier yang dipadukan dengan demonic energy, kau bisa menyebutnya sebagai Demon Soul Soldier. Cha Jin-hyuk tersenyum tipis, mengangguk setuju dengan nama itu. Ia menatap hasil kreasinya, kobold yang kini telah berevolusi, sementara Vulkan masih terpana pada kesempurnaan bentuknya. Namun di sela kekaguman itu sebuah keraguan melintas di benak Cha Jin-hyuk. Apakah aku harus terus memasukkan demonic energy ke setiap jiwa yang kutangkap? Itu akan merepotkan terlebih saat pertempuran berlangsung. Tatapannya beralih pada Vulkan lalu ia terdiam sejenak. Sebuah ide liar terlintas dalam benaknya. Ia menyeringai samar. Kenapa aku harus repot-repot melakukan hal sesulit itu kalau aku sudah punya dia? Cha Jin-hyuk mendekat, menatap Vulkan lekat-lekat. Suaranya tenang tapi penuh makna. Soal summon, kau lebih baik dariku. Kemampuanmu memerintah, mengatur posisi, dan mengendalikan mereka di medan tempur sempurna. Ucapan itu membuat wajah Vulkan memerah. Ia tersenyum lebar, lalu berkata dengan nada setengah malu-malu, "Hah, akhirnya kau mulai menghormati gurumu ini." Namun senyum itu mendadak memudar ketika Cha Jin-hyuk mengangkat tangannya, mengarahkan pusaran demonic energy langsung ke tubuh Vulkan. Aura pekat itu bergetar, seakan siap menembus jiwa. Vulkan sontak berteriak, "Cha Jin-hyuk, apa yang kau lakukan?" Dengan tenang, Cha Jin-hyuk menjawab, "Jika aku memasukkan demonic energy ke dalam jiwamu, bukankah setiap spirit soldier yang kau panggil akan secara otomatis menjadi demon soul soldier?" Cha Jin-hyuk menatap Vulkan dengan penuh tekad, suaranya terdengar berat dan meyakinkan. "Karena jiwamu jauh lebih kuat dibandingkan seekor kobold, maka kali ini aku akan menggunakan seluruh demonic energy yang kumiliki." Sekejap kemudian ledakan energi pekat mengguncang udara. Aura iblis itu meledak liar, membuat tanah bergetar. Vulkan berteriak. Suaranya bercampur marah dan tertekan. "Cha Jin-hyuk!" Haryu melangkah maju, wajahnya dipenuhi kecemasan. Ia khawatir Vulkan tak mampu menahan energi gelap yang begitu masif. Namun, Cha Jin-hyuk mengangkat tangannya menahannya. "Jangan bereaksi berlebihan. Seorang spirit master pertama tidak akan mati hanya karena hal semacam ini." Sementara itu Vulkan menggertakkan giginya, tubuhnya bergetar menahan derasnya kekuatan. Ia meraung penuh tekad, "Kalau aku berhasil bertahan, akan kugiling kau hidup-hidup, lalu kujadikan sarapan." "Cha Jin-hyuk!" Cha Jin-hyuk menyeringai puas, matanya menyala penuh tantangan. "Silakan saja, kalau engkau memang bisa." Energi pekat itu akhirnya mereda. Dari balik cahaya gelap yang berputar, muncul Vulkan yang berhasil menyerap seluruh demonic energy ke dalam jiwanya. Ia berdiri tegak, napasnya berat, namun auranya berbeda, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cha Jin-hyuk menatapnya dengan bangga, lalu berkata tegas, "Demon Soul Soldier terhebatku adalah kau, Vulkan." Namun ekspresi Vulkan berubah. Ia mendengus keras, lalu berkata dengan suara penuh amarah, "Cha Jin-hyuk, kau baru saja melakukan kesalahan yang sangat besar." Dengan gerakan cepat, Vulkan memanggil summonnya. Dari balik bayangan muncul sosok Demon Soul Soldier yang megah dan mengerikan. Makhluk yang aura kekuatannya bahkan melampaui tuannya sendiri. Vulkan menatap Cha Jin-hyuk dengan marah, suaranya bergetar hebat. "Kau menciptakan summon yang jauh lebih kuat dariku sendiri. Itulah kesalahan terbesarmu sebagai seorang necromancer." Cha Jin-hyuk hanya tersenyum tipis. Tangannya meraih topengnya. Ia mengangkatnya perlahan lalu mengenakannya. "Jadi kau marah? Bagus." Ucapnya dengan suara yang kini terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan. Tatapannya tajam menusuk dan dengan nada penuh kegembiraan gelap ia menambahkan, "Karena kebetulan aku memang sedang butuh lawan yang bisa menandingiku saat aku memakai topeng ini." Cha Jin-hyuk berhasil menciptakan kekuatan baru yang luar biasa. Tapi, apakah ia bisa mengendalikan hasil eksperimennya sendiri? Vulkan kini bukan lagi spirit master biasa. Ia adalah Demon Soul Soldier hidup. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah kekuatan ini menjadi senjata pamungkas atau malah bumerang yang menghancurkan segalanya? Jangan lewatkan kelanjutan kisah epik Cha Jin-hyuk di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar kita bisa terus mengikuti perjalanan necromancer terkuat ini.